Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Fadlan, lupa saya padahal kenal, selaku imam masjid, dan yang kami juga sama-sama hormati ketua DKM masjidnya yang selalu memberikan yang terbaik untuk jamaahnya, dan tak lupa bapak dan ibu semuanya, adik-adik yang hari ini yang terus istiqomah. Mudah-mudahan saya doakan bapak ibu yang rajin sholat ke masjid, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ke-20 ini, sesuai yang diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam, seluruh masjid menyampaikan judul yang sama, yaitu 2 keutamaan i'tikaf. Apa adik-adik? 2 keutamaan i'tikaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sering menjadi pertanyaan. Kenapa Ustaz kalau masuk 10 terakhir kita diharuskan i'tikaf? Pada malam hari ini sedikit saya jelaskan Bapak Ibu. Kalau tidak dijelaskan, maka 10 terakhir khususnya di negeri yang tercinta ini, masjid-masjid akan semakin sepi. Betul? Jamaah safnya semakin maju. Betul? Ini makin sedikit atau makin ramai ini Pak? Berbanding jauh Bapak Ibu keadaan yang ada di Arab Saudi sana, khususnya Jazirah Arab. Awal Ramadan tak seheboh di 10 terakhir Ramadan. Mereka berjibaku Pak, bersungguh-sungguh meramaikan masjid, mengisi shaf, dan kayak gimana perasaannya kalau Bapak bisa lihat di YouTube, luar biasa Pak, antusias masyarakat mengikuti beribadah di 10 terakhir. Tugas saya sebagai salah satu di antara dai menjelaskan kepada umat bagaimana negeri kita ini ketika masuk 10 terakhir Ramadan, masjid seperti sholat Jum'ah, sholat subuhnya. Kira-kira bisa Pak? Insya subuh yang adzan beliau, yang iqamat beliau, yang imam beliau, terus jamaahnya mana ini? Padahal ini 10 terakhir. Bukannya makin ramai, Masya Allah. Sebagaimana yang saya nukilkan tadi, riwayat. Karena Rasulullah SAW, Rasulullah itu Bapak Ibu, idza asyrul awakhir, ketika masuk 10 terakhir, ahya al-lail, menghidupkan malam-malamnya. Tak cukup itu, aiqadha ahlahu, Rasulullah membangunkan keluarganya. Tiru itu Pak. Nanti ada suami membangunkan istri, "Dek, bangun." Kata istrinya bilang, "Abang mau ngapain?" Masya Allah. Ini 10 terakhir, Dek. Inilah tuntunan yang jarang disampaikan. Lalu yang ketiga, wasyaddal mi'zar, kata Rasulullah, 10 terakhir itu Rasulullah lebih mengencangkan sarungnya. Artinya Pak, ditunda dulu deh berhubungan suami istri, berkumpul sama istrinya dijeda dulu. Siap kira-kira Pak? Insya apa yang Ustaz lebih yang kita pentingkan? Kita hidupkan malam-malam. Ini malam ke-20, besok 21 masjid-masjid sudah mulai gembor-gembor Pak.
kepada jamaahnya, ayo yang berinfak sahur di malam 21, malam 23, malam 25, di-share kepada masyarakatnya. Kenapa Ustadz? Karena ini kita adalah mau iktikaf ceritanya Pak. Ditanya lagi, Ustadz, kenapa kita harus iktikaf? Nah ini dia nih poin kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Kalau selama ini kita hanya mendapatkan ngantuk, terus membosankan, habis itu udah mau jam 3, masjid makin kabur jamaahnya. Masya Allah. Maka tugas kita nih Ustadz Fadlan, ayo kita hidupkan sama-sama ini. Kita sinergikan lewat WA, bangunkan jamaah. Kapan mulainya Ustadz? Jam 12. Kalau tak sanggup Pak, apa kenikmatan itu? Cukup saya nukilkan 2 aja Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Bapak mau iktikaf nanti, yang pertama tujuannya adalah kenikmatan itu kita bisa dekat dengan Allah. Kapan Bapak Ibu sholat saja 5 waktu ini bisa kita nilai sendiri. Baru takbir saja kita sudah mengawang kemana-mana. Kunci motor di mana? Nanti kita mau makan apa? Kalau kita tidak iktikaf, kapan kita menjalin kedekatan kita dengan Allah? Pantas Nabi Muhammad SAW suatu saat berkholwat Pak, menyendiri. Itu perlu Pak. Apa tujuan Rasulullah? Menyisihkan diri dari dunia, keramaian manusia itu penting Pak. Selama ini kapan kita merasa sepi? Gak pernah Bali. Orang sendirian aja bawa handphone, rame di dalam handphone ibu rupanya. Matikan dulu Pak nanti kalau Bapak iktikaf. Rasanya itu dapat kita Pak. Dengan apa Ustadz? Kita hidupkan mulai dari sholat sunat tahajud. Karena Bapak Ibu besok saya sarankan habis sholat tarawih jangan banyak ngobrol, pulang tidur. Kita janjian sama Ustadz Fadlan, kita jam berapa Ustadz kita iktikaf di masjid. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, Bapak Ibu bisa rangkaikan kegiatan dengan baca Quran. Setelah itu mulailah Bapak Ibu merenungkan diri, seorang diri itu Pak. Bayangkan dunia itu Bapak sisihkan, hanya Bapak dan Allah saja Pak. Anta'budallah ka'annaka tarah, kata Nabi, kalau bisa kamu beribadah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Mana bisa Ustaz? Ya udah, fa illam takun fa innahu yarah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, kau rasakan Allah melihat dirimu. Itu Pak yang poin pentingnya, kita mendekatkan diri kepada Allah. Nikmat rasanya Pak, karena kita hanya berdua-duaan dengan Allah. Matikan lampu Ustaz, matikan lampu, kipas mungkin kalau panas bisa dihidupkan. Bapak bisa berdua-duaan itu Pak. Ustaz, nanti ngantuk gimana? Ambil air wudhu, siapkan botol di situ, air putih. Kalau bosan Ustaz, baca Quran. Bosan lagi, tutup Al-Qur'annya. Kita minta sama Ustaz, kita jamaah sholat tasbih. Sholat tasbih ini rangkaiannya panjang kalau saya jelaskan. Nanti Ustaz Fadlan bisa jelaskan. Sholat tasbih yang memerlukan waktu yang lama, merenung, membaca tasbih, berzikir, maka Bapak akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa Pak. Karena pentingnya Nabi Muhammad SAW sebelum wahyu itu diturunkan beliau sudah merasakan, ya Allah, ternyata saya ini cuma manusia biasa. Apa yang sebenarnya saya akan bawa? Renungin Pak. Sebenarnya apa yang saya lakukan di dunia ini? Toh semua akan kembali kepadamu ya Allah. Merenung Pak, sampailah menetes air mata Bapak Ibu. Apa yang direnungkan? Selama ini banyak dosanya. Tangan banyak dosa, mata banyak dosanya. Renungin itu Pak. Di iktikaf nanti kenikmatannya luar biasa. Kalau sampai Bapak meneteskan air mata, maka siap-siap ada yang menadah air mata Bapak itu. Siapa Ustadz? Malaikat kiraman katibin. Siap menadahkan air mata Bapak. Supaya apa? Nanti ketika Bapak divonis
karena kejahatan dan durhaka bapak waktu di dunia, mau masuk ke dalam neraka. Ternyata ada air mata bapak yang dulu bapak teteskan di tengah malam, di 10 terakhir Ramadan. Bapak teteskan itu pak. Ini kalau Ustadz gak jelasin ini kira-kira bisa nggak nanti ini 10 terakhir. Ini makanya perlu bapak ibu ngaji, ini perlu. Ini kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak iktikaf. Siap kira-kira iktikaf pak? Insya. Wah kayak jawabannya kayak meragukan nih. Siap kira-kira insya. Itu kenikmatan yang pertama. Kenikmatan yang kedua, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mau iktikaf itu ternyata dampaknya luar biasa. Kenikmatan yang bapak bisa dapatkan nanti, bapak bisa lebih perhatian lagi dengan rumah Allah. Itu yang sebenarnya yang poin kedua yang ingin saya sampaikan. Apa maksudnya Ustadz? Orang itu kalau sudah iktikaf pak 10 hari terakhir, kalau di Arab Saudi mereka stop pekerjaan di masjid terus. Karena apa? Makan minum sudah ditanggung sama pemerintah ataupun pengurus masjid. Iktikaf supaya apa? Hatinya ini terpaut dengan masjid, lebih perhatian lagi dengan masjid. Ada azan secara ruhani dulu pak, ada azan Allahu Akbar, bergetar hatinya, ya Allah saya belum apa-apa ini, langsung ke masjid. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu, ketika ada seseorang mendengarkan azan lalu dia cuekkan azan itu, maka kata Imam Ibnu Katsir, dia sebenarnya sudah durhaka sama Allah. Karena panggilan itu bukan hanya panggilan memenuhi sholat, tetapi panggilan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Oh gitu pak. Allah panggil kita gak respon. Wali kota manggil aja kita respon pak. Ini Allah yang manggil. Maka menjadi renungan kita bersama. Secara ruhani, orang yang iktikaf itu ketika memanggil, ada suara azan 5 kali dalam sehari, ke masjid. Mau kayak gimana? Petir menggelegar, tahan dulu. Bawa payung kalau bisa. Datang ke masjid bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena itu panggilan Allah menusuk ke dalam hati seorang mukmin. Dan itu secara ruhaninya pak. Kalau secara jasmaninya, bapak itu lebih perhatian kepada masjid. Nengok soft sedikit, bapak bilang, woi jamaahku kemana kamu? Perhatian pak. Ada najis di lantai, bapak bersihkan. Ada masjid kurang apa, bapak carikan dana. Itu secara fisik pak, orang yang keluar dari iktikaf. Nah ini pak, ini kalau saya tidak jelaskan, masjid-masjid susah kali. Akhirnya bawa proposal kemana-mana. Ya Allah pak, ini bukan sesuatu yang mudah loh pak. Datang ke kantor wali kota, naik ke lantai 4, meminta, ya Allah, wahai bapak wali kota, masjid kami butuh bantuan. Ya kalau dibantu pak. Sekarang zaman sekarang kalau tidak ada relasi yang baik, susah pak. Bapak ibu bisa rasakan bedanya setelah bapak nanti iktikaf. Kalau nanti kurang tahu, kurang paham, tanyakan sama Ustadz Fadlan, kita ngapain aja Ustadz dari jam 12 sampai jam 3. Isi kegiatan itu dengan baik. Ngantuk wudu, bosan sholat, bosan lagi baca Quran. Insya Allah pak, bapak bilang, Ustadz saya kan bekerja, besok anak saya lebaran mau pakai baju apa? Insya Allah pak, kalau bapak niatkan karena Allah, saya udah coba pak. Kalau bapak tidur setelah sholat tarawih, lalu bangun jam 12 malam, lalu sampai sahur, lalu sholat subuh berjamaah sama imam, percaya sama kata saya pak, mulut saya ini, bapak akan mendapatkan energi yang luar biasa. Ini yang dilakukan Nabi, bukan makin ngantuk, bukan makin lemes. Percaya pak, inilah rahasia yang Nabi sampaikan kepada sahabatnya, kenapa manusia harus iktikaf. Jangan dipatahkan dulu semangatnya Ustadz, nanti kan ngantuk di pekerjaan. Itu setan yang bisikin itu pak. Nanti gimana Ustadz? Insya Allah bapak ibu, kalau bapak ibu sudah niatkan karena Allah, iktikaf kita meniru Rasulullah SAW, bapak ibu akan dijamin ketenangannya, rezekinya dijamin. Lalu apalagi masalah-masalah Allah selesaikan dengan iktikaf itu. Ya, inilah yang bisa kami sampaikan bapak ibu. Kira-kira ya, sekali lagi saya tanya, mari sama-sama kita iktikaf, insya Allah siap?
InsyaAllah. Mudah-mudahan dari masjid yang sederhana ini bersinergi dengan masjid-masjid yang lain ketika jam 12 malam. As-salatu fi rihalikum. Kalau bapak-bapak gak bisa ke masjid, salatlah di rumah. Tegakkan salat itu di rumah. Tapi kalau 10 terakhir ini kita tegakkan, ramaikan di masjid Allah di yang sederhana ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang berat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.